Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, sehat semua ya. Harus tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dengan keadaan daring seperti ini ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Iya, Bu. Masuk Zoom semua, Bu. Nil ya. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau anak-anak buat lebih semangat. Kita tepuk semangat seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin ya. Masih ingat kan? Masih. Masih Bu. Masih, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke tema 9, subtema 1. Ayo anak-anak dipersiapkan dulu bukunya, dibuka bukunya, tema 9, halaman 5 ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Bisa dilanjut slide-nya. Ya, bisa dilihat itu adalah contoh kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu sumber energi? Ada yang tahu? Saya Bu. Saya. Ya, Mbak Vista. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ya, betul sekali. Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang digunakan untuk memanas air adalah contoh sumber energi. Energi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Lanjut, Mbak Vista. Coba kalian lihat gambar yang ada di PPT. Ada yang tahu itu gambar apa? Turbin. Tahu, Bu. Turbin air. Ya, itu merupakan gambar tenaga listrik atau pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam berupa air yang mengalir. Selanjutnya Mbak Vista. Selanjutnya, air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Jadi, salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Selanjutnya, Ibu mempunyai video mengenai sumber energi. Mari kita lihat bersama-sama. Hai kawan, nama aku Betty. Salam kenal ya. Nah, hari ini kita semua bakal belajar tentang sumber energi dan kegunaannya. Selamat belajar. Di sini kalian harus tahu apa itu sumber energi, macam-macam dari sumber energi apa saja, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Mari kita simak penjelasan dari Ibu Hilmi ya. Anak-anak, kalian tahu apa itu sumber energi? Nah, sumber energi itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi itu banyak sekali macamnya. Di antaranya saja ada makanan, matahari, ada juga angin, dan ada air. Nah, selain makanan, matahari, angin, dan air, listrik, terus juga bahan bakar seperti kayu bakar dan api, serta bahan bakar minyak itu juga termasuk sumber energi loh. Yuk, mari lihat apa saja kegunaan sumber energi yang tadi. Let's go! Manusia selalu melakukan berbagai aktivitas, diantaranya berjalan, berlari, dan juga belajar. Nah, semua itu pasti membutuhkan tenaga dong. Tenaga-tenaga tersebut didapat dari sumber energi makanan. Sekarang mari kita lihat kegunaan dari sumber energi matahari. Yang pertama, ketika kita menjemur pakaian harus menggunakan sinar matahari agar pakaian kita cepat kering, ya kan? Nah, yang kedua, tanaman membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Angin adalah udara yang dapat bergerak, sehingga angin menghasilkan energi gerak. Nah, angin ini kita gunakan untuk menggerakkan kincir angin, serta di laut juga ada angin yang dapat menggerakkan kapal layar. Selain untuk menggerakkan kincir angin dan juga menggerakkan kapal layar, angin juga digunakan untuk mainan loh, seperti menerbangkan layang-layang. Oke, mari kita lihat sekarang kegunaan dari sumber energi air. Air ini dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin air ini akan menghasilkan energi gerak dan energi listrik. Itu adalah salah satu kegunaan dari sumber energi air. Selanjutnya adalah kegunaan sumber energi listrik. Energi listrik ini dapat diubah menjadi energi lain, seperti menjadi energi cahaya pada lampu, energi gerak pada kipas angin, dan energi panas pada setrikaan. Ya, inilah sumber energi yang terakhir kita bahas, yaitu bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar yang dapat digunakan untuk membuat api unggun ketika kita berkemah, dan juga ada minyak bumi yang dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Wow, bahagianya belajar hari ini ya kawan. Nah, kita dapat mengetahui bahwa sumber energi itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi ya. Nah, terus sumber energi itu banyak sekali macamnya. Seperti ada matahari, air, angin, listrik, makanan, dan bahan bakar. Nah, sumber-sumber energi tersebut sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya kawan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye. Nah, itu tadi merupakan contoh dari kegunaan sumber energi yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya, nah, kalian tahukah itu gambar apa? Ada yang tahu? Saklar sama lampu, Bu. Saklar dan bola lampu. Itu merupakan gambar saklar dan gambar lampu. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jadi, saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Selain untuk jaringan listrik, arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk alat komponen elektronik arus lemah.
Kira-kira apa ya hubungan kedua gambar tersebut? Sekarang Ibu mau tanya. Saklar kan mengalirkan listrik ke lampu. Kira-kira listrik ke lampu itu mengubah energi apa? Listrik mengubah energi menjadi apa? Ada yang Saya tahu? Bu. Ya, apa Mbak Listrik Cici? berubah menjadi energi cahaya. Ya, betul sekali. Energi kimia dulu baru cahaya. Ya. Sekarang Ibu minta kalian buat amati kedua gambar tersebut, gambar saklar dan gambar lampu. Kemudian kalian buat kesimpulan mengenai cara kerja saklar dan pengaruhnya terhadap lampu. Tugasnya dikumpulkan besok. Sekarang bisa disingkirkan terlebih dahulu ya tugasnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya Ibu ada video lagi. Ini merupakan video manfaat listrik. Mari kita lihat bersama. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar kamar Edo berikut. Di kamar Edo, benda apa saja yang menggunakan listrik? Di kamar Edo, benda-benda yang menggunakan listrik yaitu kipas angin, lampu ruangan, radio, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik bermanfaat untuk mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Sekarang mari kita amati sekitar kita. Banyak manfaat listrik yang kita temukan. Listrik dimanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan makanan, mengisi daya handphone, menanak nasi, menerangi jalan ketika malam hari, dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya ada beberapa orang yang sangat membutuhkan laptop. Namun ada juga orang-orang yang sama sekali tidak memerlukan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika mengalami pemadaman listrik, tentu semua kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik menjadi terhambat. Misalnya seperti belajar ketika malam hari menjadi kurang maksimal. Itu merupakan video manfaat listrik yang ada di sekitar kita. Bisa dilanjut Mbak Vista? Ya, bisa kalian lihat, coba kalian lihat. Itu merupakan gambar lingkungan. Gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang bersih, bukan? Tidak ada sampah ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. anak-anak, sangat penting ya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Coba kalian bayangkan, jika lingkungan kita kotor, pasti tidak nyaman, bukan? Bahkan dapat menimbulkan penyakit juga bencana alam. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, Mbak Vista. Nah, di sini kita akan belajar tentang fungsi lingkungan. Jadi, fungsi lingkungan itu ada 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, contohnya nelayan.
Nelayan yang memperoleh nafkah dari laut, kemudian petani. Petani biasanya tinggal di dataran tinggi, mereka memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Kemudian ada pengusaha, mereka memperoleh sumber penghidupan nafkah mereka dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dan lingkungannya. Kemudian fungsi yang kedua ada lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan yang terakhir, fungsi lingkungan yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan, jika suasana lingkungan rumah kalian kotor, penuh dengan sampah yang bau, tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Misalnya ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan juga kambing tidak dapat hidup di air. Setiap manusia itu memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, jadi kita hari ini sudah mempelajari banyak hal. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang energi, Bu. Ya, kita hari ini telah Manfaat mempelajari listrik. pemanfaatan energi listrik, dan juga lingkungan beserta fungsinya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan dan terakhir dikumpulkan besok ya. Ya, Bu. Ya, jangan lupa jaga kesehatan juga dengan mandi 2 kali sehari. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan memakai masker ketika kalian hendak keluar rumah. Dan jangan juga sering-sering keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Sebelum mengakhiri, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya anak-anak semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ayu. Sama-sama. Love you.